Dalam kebanyakan kasus, diasumsikan bahwa tujuan setiap orang yang terdidik dan ambisius adalah untuk terus mencoba memahami lebih banyak tentang segala hal. Semua akan tampak semakin jelas, jika kita merasa semakin bijak, maka seharusnya semakin kita akan berusaha untuk mengetahui segala sesuatu. Namun, ada tradisi yang bertentangan dalam banyak filsafat dan agama, yang mengarahkan kita pada moral yang sangat berbeda dan jauh lebih menenangkan, kebiasaan atau jawaban yang menegaskan bahwa pada suatu saat, orang bijak akan berhenti mencoba memahami siapa mereka, mengapa mereka ada di sini, dan apa arti segalanya, dan malah justru menyerahkan diri pada yang tak terucapkan, yang tidak dapat dijangkau oleh sesuatu yang sebatas pikiran manusia yang terbatas dan cacat. Dalam cabang mistisisme, hampir seluruh kepercayaan agama akan selalu menekankan bahwa pertanyaan-pertanyaan terbesar tidak dapat dijawab semuanya dengan benar oleh manusia. Tawaran seperti keheningan dan penyerahan adalah satu-satunya respons akhir yang adil terhadap misteri yang menakjubkan. Kita tidak mungkin pernah mengetahui tujuan sejati kita, sifat eksistensi, peran dan relevansi kosmos, atau pikiran Tuhan, dan memang seharusnya kita tidak perlu terlalu bersemangat untuk mencari semua jawaban dari misteri itu, atau bahkan menghina kebenaran, dengan berusaha menyangkalnya sampai semua terasa begitu salah di mata kita. Dalam ajaran Islam, orang mukmin akan tunduk pada sesuatu yang gaib, tersembunyi dan tidak dapat dipahami dengan nalar manusia, dan jika kita cukup saleh, mungkin kita tidak akan berani dengan sembarangan menyebut nama Tuhan kita secara langsung dengan lidah, karena kita betul-betul memahami kekuatan yang secara definitif melampaui pemahaman kita, melalui konsep yang terkadang tak dapat diungkapkan. Kita dengan luar biasa dan penuh kasih telah diberikan izin untuk tidak memahami segala hal. Segalanya telah dapat dimaklumi, ketidaktahuan kita, siapa kita, mengapa kita ditempatkan di sini, dan apa yang seharusnya kita lakukan, tidak harus dianggap sebagai kesalahan atau kemalasan, dan itu bisa menjadi bukti dari jenis kerendahan hati yang paling mulia di hadapan sifat yang tidak dapat dinamai dari realitas tak terwakilkan. Tentu sebelum kita merasa perlu untuk membantah ini semua, saya akan dengan senang hati memberikan kesempatan untuk nalar kita bertanya, apakah kita benar-benar bisa merelakan pengetahuan, dan membiarkan diri kita berada dalam keadaan ketidaktahuan? Tentu saja semua tidak menjadi sesederhana apa yang kita tanyakan. Sudah menjadi kodrat kita sebagai makhluk hidup untuk terus tumbuh dan berkembang. Lewat usaha dan rasa ingin tahu, manusia memang selalu merasa perlu untuk memiliki dorongan mencari jawaban dari segala sesuatu. Dalam perjalanan peradaban, kita telah mengembangkan sistem filosofis dan agama yang berusaha memberikan penjelasan tentang asal-usul dan arti kehidupan. Sebagian dari kita mungkin percaya dengan teori evolusi. Dan mungkin sebagian dari kita juga terkonstruksi dengan kepercayaan tentang manusia yang turun dari surga. Tidak ada yang salah maupun benar, sekali lagi bisa kita maklumi dimanapun kita akan memilih untuk percaya. Kembali lagi pada pembahasan mengenai ketakterungkapan, lewat konten ini saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang menarik. Apakah kita harus terus-menerus berusaha memahami segalanya, ataukah ada kebijaksanaan dalam merelakan ketidaktahuan? Konsep yang ketakterungkapan menawarkan sudut pandang yang menarik tentang bagaimana kita memandang ketidaktahuan. Sebagai manusia, ada naluri kuat di dalam diri kita untuk mencari penjelasan dan memahami dunia di sekitar kita. Tetapi saat kita berada dalam pencarian tak henti-hentinya ini, kita seringkali merasa cemas, frustasi, dan putus asa karena kita tidak dapat mencapai pemahaman yang memuaskan. Perasaan ini seharusnya menjadi sebuah pengingat yang baik untuk kita. Ada kalanya kita akan merasa buntu, merasa terjepit, merasa semua cukup rumit. Dan pada saat-saat inilah, terkadang kita memang perlu menghargai batasan pengetahuan kita dan menerima ketidakmampuan kita untuk memahami segalanya. Ketakterungkapan dan ketidaktahuan bukanlah indikator yang menunjukkan kekurangan atau kegagalan kita, tetapi ini akan bukti menjadi keterbatasan dan kerendahan hati kita sebagai manusia. Seperti saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang cukup misterius, nalar kita terkadang dipaksa untuk berhadapan dengan realitas, bahwa memang tidak semua hal dapat dijelaskan atau dimengerti oleh akal pikiran kita yang terbatas. Kita akan dipaksa untuk mengakui, kalau ada sesuatu yang melebihi kemampuan kita sebagai manusia untuk merangkai kata-kata, dan konsep-konsep yang dapat menangkap sepenuhnya keberadaan yang luar biasa ini, sebelum semuanya tampak begitu abu-abu, saya ingin menyampaikan bahwa penting untuk membedakan antara ketidaktahuan yang pasif dan ketidaktahuan yang proaktif.
Ketidaktahuan pasif adalah ketika kita mengabaikan keingintahuan kita dan merasa puas dengan ketidaktahuan itu sendiri. Ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan pengembangan pengetahuan kita. Di sisi lain, ketidaktahuan proaktif adalah pengakuan atas keterbatasan kita yang diimbangi dengan rasa ingin tahu yang tetap hidup. Kita menerima bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, tetapi kita tetap berusaha untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin dalam batas-batas yang memungkinkan. Jadi semakin jelas bukan, ketak-terungkapan tidak bisa dijadikan alasan untuk menutupi kemalasan dan ketakutan kita, justru sebaliknya ada pengetahuan yang memang perlu untuk kita kejar dan pelajari. Konsep ketak terungkap menjadi pengingat yang baik bagi kita, agar mau untuk menghormati keberadaan misteri dan sesuatu yang tak terbatas. Meskipun kita mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami segalanya, kita dapat menghargai dan menghayati keindahan dan keajaiban yang ada di dunia ini. Dengan kebijaksanaan ketidaktahuan kita seharusnya dapat menemukan rasa kagum dan rasa hormat terhadap kompleksitas kehidupan dan alam semesta. Namun, kita juga harus mengakui bahwa keinginan kita untuk memahami dan menjelaskan dunia adalah aspek yang mendasar dari keberadaan manusia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis dan eksistensial seperti siapa kita, mengapa kita ada di sini, dan apa artinya segalanya terus mendorong kita untuk mencari jawaban tentang sesuatu. Meskipun konsep ketak terungkap juga telah menjadi pengingat yang baik bagi kita untuk merelakan ketidaktahuan, tetapi seiring dengan itu, kita juga harus terus mempertahankan semangat penelitian dan keingintahuan yang menggerakkan peradaban manusia. Salam positif.